Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhtadin Dwi Putra Iqbal dari kelas H dengan NIM akhir 064 dengan dosen pengampu Pak Anton Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam musuh alami, manajemen serta pengelolaan dari musuh alami itu sendiri. Nah, di sini saya akan banyak menjelaskan mengenai musuh alami. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu musuh alami? Ya, musuh alami ialah suatu organisme pemakan hama yang dapat menurunkan populasi dari hama tanaman budidaya. Nah, keberadaan musuh alami itu sendiri terkadang sangat diharapkan oleh para petani atau pengelola lahan di suatu lahan budidaya, karena keberadaan dari musuh alami itu sendiri dapat dilihat dari fungsinya, yaitu dapat menekan populasi dari hama. Nah, musuh alami ini ada beberapa macam, termasuk ada dari ordo Orthoptera, yaitu dari belalang sembah. Nah, belalang sembah ini dapat diketahui secara visual dengan melihat matanya yang berbentuk segitiga kecil yang bebas bergerak. Kemudian, kelompok belalang sembah ini juga berperan sebagai serangga predator yang memiliki ciri bertubuh besar dan memanjang berwarna coklat muda, memiliki antena yang pendek, kemudian memiliki protoraks panjang, kemudian femur dilengkapi dengan dori-dori. Tungkai depan yang panjang dan kuat berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, di sini belalang sembah menggunakan tungkai yang berfungsi untuk menangkap mangsa yang tidak lain tidak bukan yaitu hama dari pengganggu tanaman budidaya. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya ialah bagaimana cara kita agar dapat mengelola musuh alami yang berada di lahan budidaya kita. Nah, untuk mengelola atau memanajemeni musuh alami yang terdapat pada lahan budidaya kita dapat digunakan dengan berbagai cara, yaitu mulai dari kegiatan pertanian dimaksimalkan untuk pertanian organik, bukan pertanian anorganik. Kenapa bisa pertanian organik memicu keberadaan dari musuh alami? Karena apabila kita menggunakan pertanian anorganik dengan memanfaatkan pestisida secara berlebihan, maka itu justru dapat memicu peledakan hama di lahan budidaya. Sedangkan jika kita menerapkan pertanian organik, maka keberadaan dari hama itu dapat diminimalisir, dan di satu sisi juga menguatkan atau meledaknya musuh alami di lahan budidaya. Kemudian, untuk apa saja cara untuk mengolah musuh alami dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan menerapkan penanaman refugia di sekitar lahan budidaya. Nah, penanaman refugia atau refugia itu sendiri merupakan suatu tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat habitat dari musuh alami. Nah, ketika terdapat beberapa refugia ataupun banyak refugia di suatu lahan budidaya, maka itu dapat menjadi tempat tinggal dari musuh alami, sehingga nantinya musuh alami dapat diharapkan menambah ataupun dapat menekan populasi dari hama. Kemudian dapat kita sadari bahwa hama di suatu lahan budidaya dapat menyebabkan akibat yang serius dari suatu lahan budidaya. Makanya kita harus memanfaatkan manajemen pertanian organik atau pengendalian hayati dengan cara menanam tanaman refugia. Kemudian kita tidak boleh menerapkan pertanian anorganik yang secara berlebihan ataupun pestisida yang tidak sesuai dosis, dan menggantinya dengan pertanian organik, yaitu dengan cara menangkap hama menggunakan jebak ataupun trap. Ada beberapa macam trap, yaitu yellow sticky trap, ada pitfall, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.